Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan aktualisasi saya berjudul Peningkatan Minat Baca Siswa Kelas 4 melalui kegiatan literasi di SDN Kedondong 01 Kebonsari. Disusun oleh Irma Afidayani dengan coach Bapak Muhammad Taufik, SH, MAP, dan Ibu Mentor, Ibu Aniswatul Mukarromah, SPDI. Latar belakang dalam permasalahan ini adalah rendahnya minat baca siswa yang mengakibatkan kurangnya persiapan untuk belajar sehingga nilai hasil belajar siswa rendah. Untuk itu, penulis mengambil judul Peningkatan Minat Baca Siswa Kelas 4 melalui kegiatan literasi di SDN Kedondong 01 Kebonsari. Untuk tujuan aktualisasi ini adalah menumbuhkan minat baca siswa, menambah wawasan dan pengetahuan siswa, melaksanakan program pemerintah dalam gerakan literasi sekolah. Untuk manfaatnya yaitu ada dua, manfaat internal, mengaktualisasikan kegiatan literasi sekolah, mendukung tercapainya visi dan misi sekolah, mendukung tercapainya lingkungan sekolah yang cinta membaca. Untuk manfaat eksternal, yaitu menanamkan cinta membaca pada siswa, menumbuhkan kebiasaan membaca pada siswa, meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sekolah, meningkatkan mutu layanan pendidikan yang berkualitas. Untuk ruang lingkupnya, yaitu yang pertama membuat mading, yang kedua membuat bocah atau pojok baca, yang ketiga melakukan pembiasaan membaca pagi sebelum pelajaran, yang keempat membuat polisipat atau pohon literasi kelas 4. Visi sekolah SDN Kedondong 01 yaitu terwujudnya sekolah yang unggul, terpercaya, berprestasi, berdasarkan iman, takwa, dan iptek. Misi sekolah SDN Kedondong 01 yaitu ada 9. Identifikasi isu. Jadi isu yang saya temukan yaitu yang pertama, rendahnya kedisiplinan siswa dalam pembelajaran. Yang kedua, belum maksimalnya pemanfaatan alat peraga dan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, rendahnya keaktifan siswa dalam pembelajaran. Yang keempat, rendahnya minat baca siswa. Dan yang kelima, penggunaan bahan ajar yang masih berpusat pada satu buku. Dari kelima isu tersebut, penulis menyeleksi menggunakan metode AKPL. Terdapat 3 isu, yaitu belum maksimalnya pemanfaatan alat peraga dan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar, rendahnya minat baca siswa, dan penggunaan bahan ajar yang masih berpusat pada satu buku. Dari ketiga isu tersebut, diseleksi lagi dengan metode USG, dan ditemukannya isu rendahnya minat baca siswa. Jika isu ini tidak segera ditangani, maka akan berdampak pada di tingkatan kelas yang lebih tinggi. Rencana kegiatan aktualisasi yaitu yang pertama melakukan konsultasi dan koordinasi dengan coach dan mentor atau kepala sekolah terkait isu dan gagasan yang dibuat. Yang kedua, membuat majalah dinding. Yang ketiga, membuat pojok baca atau poca. Yang keempat, melakukan pembiasaan membaca pagi sebelum pelajaran. Yang kelima, membuat pohon literasi kelas 4 atau polisipat. Yang keenam, menyusun laporan hasil kegiatan. Dari rencana kegiatan tersebut dapat diperinci sebagai berikut. 1. Melakukan konsultasi dengan coach dan mentor dengan tahap kegiatan, menghubungi coach dan mentor, nilai anekanya yaitu Whole of Government dan nasionalisme, outputnya terlaksananya konsultasi. Yang kedua, memaparkan permasalahan dan gagasan isu. Nilai dasar anekanya yaitu etika publik, outputnya terpaparkannya permasalahan dan gagasan isu. Yang ketiga, saran dan masukan mentor. Nilai dasar anekanya yaitu komitmen mutu. Outputnya catatan hasil diskusi. Kegiatan yang kedua, membuat majalah dinding. Tahap kegiatannya yang pertama, konsultasi konsep isi dan desain. Nilai dasar anekanya
akuntabilitas, dan nasionalisme. Outputnya hasil desain mading. Yang kedua, menyiapkan alat dan bahan. Nilai dasar anekanya yaitu komitmen mutu dan anti korupsi. Outputnya ketersediaan alat dan bahan untuk membuat mading. Yang ketiga, membuat dan membentuk pengelola mading. Nilai dasar anekanya akuntabilitas dan komitmen mutu. Outputnya bentuk mading dan struktur pengelola mading. Yang keempat, membuat peraturan pengisian mading. Nilai dasar anekanya yaitu akuntabilitas dan komitmen mutu. Outputnya lembar jadwal membuat mading. Kegiatan yang ketiga yaitu membuat pojok baca. Tahapnya yang pertama, membuat desain atau rancangan pojok baca, nilai dasar anekanya, komitmen mutu, dan anti korupsi. Outputnya terciptanya ide atau gagasan. Tahap yang kedua, konsultasi rancangan atau desain, nilai dasar anekanya, nasionalisme, dan etika publik. Outputnya tersetujuinya rancangan atau desain. Yang ketiga, menyiapkan buku-buku yang dipajang. Nilai dasar anekanya, akuntabilitas, dan nasionalisme. Outputnya terdapat buku bacaannya tertata rapi. Yang keempat, menghias pojok baca. Nilai dasar anekanya, komitmen mutu. Outputnya terbentuk pojok baca yang menarik. Kegiatan yang keempat yaitu melakukan pembiasaan membaca pagi sebelum pelajaran. Tahapnya yang pertama, membuat jurnal harian. Nilai dasar anekanya, akuntabilitas. Outputnya tersedianya jurnal. Yang kedua, menyuruh siswa membaca buku bacaan. Nilai dasar anekanya yaitu etika publik. Outputnya terpantaunya kegiatan siswa membaca. Yang ketiga, menyuruh siswa menuliskan jurnal. Nilai dasar anekanya yaitu etika publik. Outputnya tumbuhnya pembiasaan membaca buku. Kegiatan yang kelima yaitu membuat pohon literasi kelas 4 atau polisifat. Tahapnya yang pertama yaitu konsultasi dengan mentor mengenai polisifat, nilai dasar anekanya, nasionalisme, dan etika publik. Outputnya terwujudnya persamaan persepsi. Yang kedua, menjelaskan kepada siswa mengenai polisifat, nilai dasar anekanya yaitu etika publik. Outputnya terwujudnya pemahaman. Yang ketiga, menyiapkan alat dan bahan, nilai dasar anekanya, akuntabilitas dan nasionalisme. Outputnya tersedianya alat dan bahan. Yang keempat, mengarahkan siswa untuk melakukan program polisifat. Nilai dasar anekanya yaitu akuntabilitas. Outputnya terlaksananya program polisifat. Kegiatan yang keenam yaitu menyusun laporan hasil kegiatan. Tahap kegiatannya yang pertama mengumpulkan data dan bukti. Nilai dasar anekanya akuntabilitas, outputnya terkumpulnya data dan bukti. Yang kedua melaksanakan konsultasi. Nilai dasar anekanya yaitu nasionalisme. Outputnya terlaksananya konsultasi hasil aktualisasi. Yang ketiga mencetak laporan kegiatan. Nilai dasar anekanya yaitu anti korupsi. Outputnya tercetaknya laporan kegiatan. Untuk jadwal rencana pelaksanaan kegiatan, kegiatan pertama dilaksanakan pada bulan Mei, minggu yang keempat. Dan kegiatan yang kedua pada bulan Juni, minggu pertama dan kedua. Yang kegiatan ketiga, minggu kedua dan minggu ketiga bulan Juni. Kegiatan yang keempat dan kelima, bulan Juni, minggu ketiga dan keempat. Dan kegiatan yang terakhir pada minggu yang kelima. Demikian rancangan aktualisasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih untuk Ibu mentor, Ibu penguji, dan juga Bapak Coach. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.